Terima kasih sudah menyaksikan cerita dari Candi Ireng. Ingat, tidak semua jalan menuju kekayaan berakhir bahagia, dan tidak semua yang terlihat menguntungkan membawa keselamatan. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Dan tuliskan di kolom komentar cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Tetap waspada, karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang terlihat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di cerita berikutnya di Candi Ireng. Malam itu, hujan turun tanpa ampun di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Air menetes dari atap rumah bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Di dalam rumah yang remang-remang, hanya ada satu lampu minyak kecil yang berusaha melawan gelap. Sutrisno duduk di kursi kayu yang sudah goyah. Bajunya basah, penuh lumpur, dan wajahnya tampak lelah. Hari itu, ia pulang tanpa membawa hasil. Di sudut dapur, Wati sedang mengaduk panci berisi air dan sedikit nasi sisa kemarin. Ia mencoba membuatnya terlihat seperti makanan yang layak, meski sebenarnya hampir tidak ada yang bisa dimakan. "Mas, makan dulu," ucap Wati pelan sambil membawa mangkuk kecil. Sutrisno menatap isi mangkuk itu. Hanya nasi encer, hampir seperti air. Ia menarik napas panjang. "Kamu sudah makan?" tanya Sutrisno. Wati tersenyum tipis, meski jelas itu hanya untuk menenangkan. "Sudah, tadi siang." Padahal sejak pagi, Wati belum menyentuh makanan sedikit pun. Sutrisno tahu itu, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya merasa dadanya sesak. Sebagai suami, ia merasa gagal. Di luar, suara hujan semakin deras. Angin sesekali masuk lewat celah dinding bambu, membuat api lampu minyak bergoyang. "Mas," suara Wati kembali terdengar. "Iya? Sampai kapan kita hidup begini?" Pertanyaan itu membuat Sutrisno terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya kosong menatap lantai tanah yang mulai becek karena bocor. "Aku sudah capek, Mas," lanjut Wati dengan suara bergetar. "Hutang kita makin banyak, beras tinggal sedikit, bahkan buat bayar listrik pun kita sering telat." Sutrisno menggenggam mangkuknya lebih erat. "Aku sudah berusaha, Wat," jawabnya pelan. "Aku kerja apa saja yang bisa aku kerjakan." "Aku tahu, Mas," potong Wati cepat. "Aku tahu kamu sudah berusaha, tapi kenyataannya kita tetap begini." Suasana menjadi hening. Hanya suara hujan yang mengisi ruang kecil itu. Tetesan air dari atap jatuh tepat di tengah rumah, membentuk genangan kecil. Wati buru-buru menaruh ember di bawahnya. Sutrisno melihat itu semua dengan perasaan hancur. Ia teringat masa-masa awal menikah. Waktu itu, ia berjanji akan membahagiakan Wati, akan memberikan kehidupan yang layak. Namun sekarang, jangankan bahagia, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan. "Maafkan aku," ucap Sutrisno lirih. Wati menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Jangan bilang begitu, Mas. Tapi ini salahku." Suara Sutrisno semakin berat. "Aku tidak bisa jadi suami yang baik." Wati mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Kita ini cuma orang kecil, Mas. Bukan tidak mau berubah, tapi keadaan saja yang memaksa." Hening kembali menyelimuti mereka. Tiba-tiba terdengar suara perut Wati berbunyi pelan. Sutrisno langsung menoleh. "Kamu belum makan, kan?" Wati tersenyum kaku. "Sudah aku bilang tadi." "Jangan bohong sama aku," kata Sutrisno, kali ini lebih tegas. Wati akhirnya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sutrisno perlahan menyodorkan mangkuknya. "Makan ini saja." "Tidak, Mas." "Makan," ucap Sutrisno, kali ini sedikit memaksa. Dengan tangan gemetar, Wati menerima mangkuk itu. Ia mencoba makan, meski rasanya hambar dan menyakitkan. Sutrisno hanya melihat. Perutnya sendiri lapar, tapi ia tidak peduli.
Di luar, suara petir menggelegar. Malam terasa semakin dingin. Setelah beberapa saat, Wati berkata pelan, "Mas, kalau ada jalan lain, aku mau kita mencobanya." Sutrisno mengkernyit. "Jalan lain?" Wati ragu sejenak, lalu berkata, "Apapun, asal kita bisa keluar dari hidup seperti ini." Kalimat itu menggantung di udara. Sutrisno tidak langsung menjawab, tapi kata-kata itu masuk ke dalam pikirannya dan tidak pergi. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti. Dan di tengah gelap itu, tanpa mereka sadari, benih keputusasaan mulai tumbuh. Benih yang kelak akan membawa mereka ke jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, hujan sudah berhenti. Namun tanah di desa masih becek, menyisakan lumpur di setiap jalan yang dilewati warga. Sutrisno berjalan pelan menyusuri jalan desa. Sandalnya sudah tipis, bahkan hampir putus di bagian tali. Ia tetap memakainya, meski setiap langkah terasa tidak nyaman. Hari itu, ia berniat mencari pekerjaan lagi. Apa saja, asal bisa membawa pulang uang. Namun sejak pagi, tidak ada satupun yang membutuhkannya. Di sawah, para petani sudah punya pekerja tetap. Di pasar, kuli angkut sudah penuh. Di bengkel, ia ditolak karena tidak punya keahlian. Sutrisno hanya bisa berjalan tanpa arah. Perutnya kosong sejak kemarin malam. Kepalanya mulai terasa pusing. Akhirnya, ia berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa. Warung itu sederhana, beratapkan seng dengan bangku panjang dari kayu. Ia duduk diam di pojok, memesan kopi paling murah. Uap kopi mengepul pelan, aromanya sedikit menenangkan, meski tidak bisa menghilangkan lapar. Di warung itu ada beberapa pria yang sedang berbincang. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Awalnya Sutrisno tidak terlalu memperhatikan, namun perlahan telinganya mulai menangkap pembicaraan mereka. "Kamu tahu si Darmo kan?" kata salah satu pria. "Iya, yang dulu miskin itu," jawab yang lain. "Iya, itu. Sekarang lihat saja, rumahnya besar, motornya 2. Sutrisno sedikit menoleh. "Katanya sih, dia punya jalan sendiri," lanjut pria itu dengan nada misterius. "Jalan apa?" tanya temannya. Pria itu mendekat, lalu berbisik pelan, "Pesugihan." Suasana tiba-tiba terasa berbeda. Sutrisno langsung terdiam. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi sebenarnya ia fokus penuh. "Ah, kamu percaya begitu, Wan?" kata pria lain. "Percaya atau tidak, kenyataannya ada. Banyak yang sudah coba dan berhasil." Sutrisno menelan ludah. "Di mana tempatnya?" tanya seseorang lagi. Pria itu menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang terlalu memperhatikan. "Gunung Belerang," bisiknya. Nama itu terdengar asing, tapi sekaligus menyeramkan. Katanya, kalau berani, apa saja bisa didapat. Uang, kekayaan, semua. "Tapi pasti ada syaratnya kan?" tanya yang lain. Pria itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang gratis di dunia ini." Kalimat itu membuat bulu kudut Sutrisno meremang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Ah, itu cuma cerita orang desa," pikirnya. Namun entah kenapa, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Gunung Belerang, pesugihan, kaya mendadak. Sutrisno meneguk kopinya sampai habis. Rasanya pahit, tapi tidak sepahit hidupnya sekarang. Ia berdiri, lalu berjalan pergi dari warung. Namun, langkahnya terasa berbeda. Pikirannya penuh. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan hal itu. "Kalau memang benar, bagaimana kalau aku mencobanya?" gumamnya dalam hati. Ia langsung menggeleng keras. "Tidak, itu jalan yang salah." Namun suara lain dalam dirinya muncul. "Memangnya kamu punya pilihan lain?" Langkahnya melambat. Ia teringat wajah Wati yang menahan lapar. Ia teringat rumah bocor, hutang yang menumpuk, dan hidup yang tidak kunjung berubah. Kalau ini satu-satunya cara, ia berhenti di tengah jalan. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah.
Entah kenapa, suasana terasa dingin. Sutrisno merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang memperhatikan. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, namun perasaan itu tetap ada. Malam pun tiba. Sutrisno pulang dengan langkah berat. Wati menyambutnya di depan rumah. "Mas, dapat kerjaan?" Sutrisno hanya menggeleng. Wati tidak berkata apa-apa. Ia sudah terbiasa dengan jawaban itu. Mereka masuk ke dalam rumah. Malam itu, mereka kembali makan seadanya. Namun kali ini, Sutrisno terlihat lebih banyak diam. "Mas, kamu kenapa?" tanya Wati. Sutrisno ragu sejenak. Ia ingin diam saja, tapi pikirannya terlalu penuh. Akhirnya, ia berkata pelan, "Tadi aku dengar sesuatu di warung." Wati menoleh. "Ada orang yang jadi kaya mendadak," lanjut Sutrisno. Wati mengernyit. "Kerja apa?" Sutrisno menatap lantai. "Bukan kerja biasa." Wati mulai merasa tidak nyaman. "Maksudnya?" Sutrisno menarik napas dalam-dalam. "Pesugihan." Kata itu membuat Wati langsung terdiam. Wajahnya berubah. "Mas, jangan ngomong yang aneh-aneh," katanya pelan. "Tapi ini nyata, Wat. Ada tempatnya, di Gunung Belerang." "Cukup," potong Wati. Suasana menjadi tegang. "Itu bukan jalan kita, Mas. Kita memang miskin, tapi jangan sampai kehilangan diri kita." Sutrisno terdiam. Ia tahu Wati benar, tapi hatinya tetap gelisah. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Namun di tengah malam, Sutrisno terbangun. Ia merasa seperti mendengar sesuatu. Suara, bisikan, pelan tapi jelas. "Kalau kau mau, datanglah." Sutrisno langsung sudut. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tetap ada. Malam itu Sutrisno tidak bisa tidur lagi. Ia hanya menatap gelap dengan pikiran yang terus dipenuhi satu hal. Jalan pintas menuju kekayaan. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai memanggilnya. Sejak malam itu, hidup Sutrisno tidak lagi sama. Pikirannya terus dipenuhi oleh satu hal, pesugihan di Gunung Belerang. Ia mencoba melupakannya. Setiap kali bayangan itu muncul, ia menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran buruk itu. Namun semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu kembali. Suara bisikan itu masih terngiang. "Kalau kau mau, datanglah." Pagi hari datang dengan matahari yang redup, tertutup awan mendung. Wati sudah bangun lebih dulu, menyalakan api kecil di dapur. Namun, pagi itu berbeda. Tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada apa-apa. Wati hanya duduk diam di depan tungku, menatap kosong ke dalam panci yang kosong. Sutrisno keluar dari kamar. Wajahnya masih lelah karena semalaman tidak tidur. "Mas, kita tidak punya apa-apa lagi," kata Wati pelan tanpa menoleh. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Sutrisno berdiri kaku. "Bahkan untuk sarapan pun tidak ada," lanjut Wati. Suaranya mulai bergetar. Sutrisno menggenggam tangannya. "Aku akan cari kerja lagi hari ini," katanya cepat, seolah ingin menutup kenyataan. Wati tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Kerja apa, Mas?" katanya lirih. "Sudah berapa kali kamu bilang begitu?" Sutrisno tidak bisa menjawab. Ia hanya diam, dan itu cukup untuk menjelaskan segalanya. Air mata Wati akhirnya jatuh. "Aku capek, Mas," katanya. "Aku capek hidup seperti ini." Sutrisno merasa dadanya sesak. Ia mendekat, ingin menenangkan. Tapi langkahnya terhenti, karena ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Kalau memang ada cara lain, suara Wati kembali terdengar, lebih pelan. Sutrisno menoleh. Wati masih menunduk, tangannya gemetar. "Cara apapun, aku tidak peduli lagi."
Kalimat itu membuat Sutrisno terdiam. Ia tahu ini titik terendah mereka. Dan di titik itulah godaan datang paling kuat. Sutrisno duduk di samping Wati. Ia ragu, namun akhirnya ia berkata, "Kalau aku bilang ada cara." Wati perlahan mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Cara cepat untuk jadi kaya, lanjut Sutrisno. Wati langsung tahu. Wajahnya berubah. "Mas, jangan," katanya pelan. "Dengarkan dulu," potong Sutrisno. "Aku juga tidak mau, tapi kita tidak punya pilihan lain." Wati menggeleng. "Selalu ada pilihan," katanya. "Tapi pilihan itu tidak pernah berhasil. Aku sudah coba semuanya, kerja siang dan malam, tapi hasilnya apa?" Suasana menjadi tegang. Wati terdiam, kaget melihat suaminya seperti itu. Sutrisno menunduk, napasnya berat. "Aku tidak mau lihat kamu terus kelaparan," katanya lebih pelan. "Aku tidak mau hidup kita begini selamanya." Wati menutup wajahnya. Air matanya semakin deras. "Aku takut, Mas," katanya. "Aku takut kalau kita ambil jalan itu, kita tidak bisa kembali." Kata-kata itu menggantung di udara. Sutrisno tahu itu benar. Tapi rasa putus asa lebih besar daripada rasa takut. "Kalau kita tidak lakukan apa-apa, kita juga tidak akan kemana-mana," jawabnya. Wati terdiam lama. Hanya suara napas dan isakan kecil yang terdengar. Beberapa menit berlalu. Akhirnya dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, Wati berkata, "Kalau kita lakukan, apa yang harus kita bayar?" Pertanyaan itu membuat Sutrisno merinding. Ia tidak tahu pasti jawabannya. Namun ia teringat kata-kata pria di warung. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Sutrisno menelan ludah. "Apapun," jawabnya akhirnya. Wati memejamkan mata. Air matanya jatuh lagi. Keputusan itu terasa berat, tapi juga seperti satu-satunya jalan. "Mas," katanya pelan. "Iya," kata Sutrisno. "Kalau kita lakukan ini, janji satu hal." Sutrisno menatapnya. "Kita harus tetap bersama, apapun yang terjadi." Sutrisno mengangguk. "Iya, kita bersama." Namun tanpa mereka sadari, janji itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pegang. Karena jalan yang mereka pilih bukan jalan biasa. Hari itu mereka tidak makan. Namun keputusan besar sudah diambil. Malam pun datang. Langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah, Sutrisno dan Wati duduk diam. Tidak ada yang mereka bicarakan lagi. Semua sudah jelas. Tiba-tiba, angin masuk lebih kencang dari celah dinding. Lampu minyak bergoyang hebat. Dan tanpa sebab yang jelas, api itu hampir padam. Bau aneh mulai tercium. Bau menyengat, seperti belerang. Wati langsung menutup hidungnya. "Mas, bau apa ini?" Sutrisno berdiri. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali bau itu. Persis seperti yang ia bayangkan dari cerita di warung. Belerang. Tiba-tiba, terdengar suara pelan. Seperti bisikan. Tapi kali ini terdengar jelas di dalam rumah. "Kalian sudah memilih." Wati langsung memeluk Sutrisno. "Mas, kamu dengar itu?" Sutrisno tidak menjawab, karena ia juga mendengarnya. Suara itu kembali. Datanglah malam Jumat Kliwon. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti rumah mereka. Wati menangis ketakutan. "Mas, kita jangan lanjut," katanya panik. Namun Sutrisno tidak bergerak. Ia hanya berdiri,
Dalam gelap, dengan mata terbuka dan pikiran yang sudah terikat, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka sudah tidak bisa mundur, dan sesuatu sudah mulai menunggu mereka. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit tampak gelap tanpa bulan. Awan tebal menutupi bintang, seolah alam pun enggan menjadi saksi perjalanan itu. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Desa yang biasanya masih terdengar suara orang atau hewan, malam itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Di dalam rumah, Sutrisno dan Wati bersiap. Tidak banyak yang mereka bawa, hanya sebuah tas kecil berisi kain, sedikit makanan, dan beberapa benda yang disiapkan sesuai bisikan yang mereka dengar. Kemenyan, bunga 7 rupa, dan uang seadanya. Wati terlihat pucat. Tangannya gemetar saat mengikat kain di tas. "Mas, kita masih bisa batal," katanya pelan. Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia sedang mengikat-ikat kepala. Wajahnya terlihat tegang. "Kalau kita mundur sekarang, kita kembali ke hidup yang sama," jawabnya akhirnya. Wati menunduk. Ia tahu itu benar, namun hatinya terasa semakin berat. Mereka keluar dari rumah. Pintu ditutup perlahan, seperti meninggalkan sesuatu yang mungkin tidak akan mereka temui lagi. Jalan desa gelap, tidak ada lampu, hanya suara langkah kaki mereka di tanah yang lembab. Sesekali terdengar suara anjing melolong di kejauhan. Wati merapat ke Sutrisno. "Mas, aku takut." Sutrisno menggenggam tangannya. "Aku di sini." Namun sebenarnya ia sendiri juga takut. Mereka berjalan cukup lama. Semakin jauh dari desa, jalan semakin sepi. Pohon-pohon besar mulai mendominasi. Rantingnya menjulur seperti tangan yang mencoba meraih. Kabut tipis mulai turun, perlahan menutupi jalan. Dan bau itu kembali datang. Bau belerang. Semakin kuat. "Mas, kanu cium itu?" bisik Wati. Sutrisno mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi langkahnya mulai melambat. Jalan setapak di depan mereka terlihat seperti menuju ke dalam hutan yang lebih dalam. Tidak ada tanda, tidak ada petunjuk. Namun anehnya, mereka seperti tahu kemana harus melangkah. Seolah ada sesuatu yang menuntun. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sosok di kejauhan. Seorang pria tua berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan rambutnya panjang beruban. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Wati langsung berhenti. "Mas, itu siapa?" Sutrisno menatap tajam. Jantungnya berdegup kencang. Mereka mendekat perlahan. Pria itu akhirnya berbicara. "Kalian yang dipanggil." Suaranya berat dan dingin. Sutrisno menelan ludah. "Iya." Pria itu tersenyum tipis. Matanya terlihat aneh, tajam tapi kosong. "Kalian sudah siap?" tanyanya. Wati ragu, namun Sutrisno menjawab, "Kami siap." Pria itu tertawa kecil. Semua orang bilang begitu sebelum tahu harganya. Suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang. Kabut semakin tebal. "Kalau ikut aku, tidak ada jalan kembali," lanjut pria itu. Wati langsung memegang lengan Sutrisno erat. Namun Sutrisno tetap berdiri. Ia mengangguk. Pria tua itu berbalik, lalu mulai berjalan tanpa menunggu. Sutrisno dan Wati saling menatap. Lalu mereka mengikuti. Perjalanan menjadi lebih berat. Jalan semakin menanjak,
berbatu dan licin. Pohon-pohon semakin rapat, membuat suasana semakin gelap. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin, hanya langkah kaki mereka dan suara napas yang mulai berat. Sesekali, Wati merasa seperti melihat sesuatu di antara pepohonan. Bayangan hitam bergerak cepat, lalu hilang. Ia mencoba tidak memikirkannya, namun rasa takutnya semakin besar. "Mas, kita pulang saja," bisiknya. Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, seolah tidak mendengar. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat terbuka. Tanahnya kering dan retak. Di tengahnya, ada kawah kecil yang mengeluarkan asap putih. Bau belerang sangat kuat di sini, menyengat dan membuat sesak nafas. Wati langsung menutup hidungnya. "Mas, aku tidak kuat." Pria tua itu berhenti, lalu menoleh pelan. "Inilah tempatnya," katanya. Suaranya terdengar lebih berat sekarang. Lebih, bukan seperti manusia biasa. Sutrisno menatap kawah itu. Jantungnya berdetak cepat. Ini nyata. Semua yang ia dengar benar. "Letakkan sesajen kalian di sana," kata pria itu sambil menunjuk ke tepi kawah. Dengan tangan gemetar, Sutrisno dan Wati mengeluarkan barang-barang dari tas. Kemenyan, bunga, uang. Mereka meletakkannya perlahan. Tiba-tiba, angin berhenti. Semua menjadi sunyi, terlalu sunyi. Asap dari kawah mulai bergerak, perlahan membentuk pusaran. Wati menggenggam tangan Sutrisno erat. "Mas, ini salah," bisiknya. Namun sudah terlambat. Pria tua itu mulai melantunkan sesuatu, bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya menggema, seperti datang dari banyak arah. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar halus, asap semakin tebal. Dan dari dalam kabut itu, seperti ada sesuatu yang bergerak. Sutrisno menatap tajam, matanya membesar. Ia tidak tahu apa itu, namun ia tahu itu bukan sesuatu yang seharusnya dilihat manusia. Suara berat tiba-tiba terdengar, dalam dan menggema. "Akhirnya kalian datang." Wati langsung menjerit pelan dan memeluk Sutrisno. Tubuhnya gemetar hebat. Sutrisno sendiri tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Suara itu kembali terdengar. "Kalian ingin kaya." Asap bergerak semakin liar, seolah membentuk sosok yang perlahan muncul dari dalam kawah. Dan di saat itu, Sutrisno sadar mereka sudah melangkah terlalu jauh. Dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan pernah sama lagi. Kabut tebal terus berputar di atas kawah. Asap putih yang sebelumnya hanya mengepul, kini bergerak liar, seperti memiliki nyawa. Sutrisno dan Wati berdiri kaku di tepi kawah. Tubuh mereka gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pria tua itu, Kuncen, berdiri di depan mereka. Wajahnya kini terlihat berbeda, lebih gelap, lebih menyeramkan. Matanya seolah menyala dalam redupnya malam. Ia terus melantunkan mantra dengan suara rendah dan berat. Kata-katanya tidak jelas, namun setiap suku katanya terasa menekan dada. Angin tiba-tiba berputar mengelilingi mereka. Kemenyan yang mereka letakkan mulai terbakar sendiri. Asapnya naik, bercampur dengan kabut dari kawah. Dan dari dalam pusaran itu, sesuatu mulai terbentuk. Awalnya hanya bayangan, gelap, samar, tidak jelas. Namun perlahan, bentuk itu menjadi semakin nyata, seperti sosok besar yang berdiri di dalam kabut. Wati langsung menutup mata. "Mas, aku tidak kuat," bisiknya sambil menangis. Sutrisno ingin menenangkan, tapi ia sendiri tidak bisa bergerak. Matanya terpaku ke arah kabut.
Jantungnya berdegup sangat keras. Kuncen tiba-tiba berhenti melantunkan mantra. Suasana langsung berubah. Sunyi, sangat sunyi. Lalu, suara itu terdengar lagi. Dalam, berat, dan tidak berasal dari satu arah. "Apa yang kalian cari?" Wati langsung memeluk Sutrisno erat. Sutrisno menelan ludah. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Kami ingin kaya." Kabut bergetar, seolah merespon. "Kaya." Suara itu mengulang. Nada suaranya terdengar seperti mengejek, sekaligus menilai. Semua orang ingin itu. Sutrisno tidak berani bergerak. Kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Namun, tidak semua siap membayar. Kata-kata itu menggema di sekitar mereka. Kuncen menoleh ke arah Sutrisno. "Jawab dengan jujur," katanya pelan. "Kalau tidak, kalian tidak akan pulang." Sutrisno merasakan tenggorokannya kering. Namun ia tetap berkata, "Kami siap." Wati langsung menoleh. "Mas." Matanya penuh ketakutan. Namun Sutrisno tidak mundur. Ia sudah sampai di titik ini. "Siap membayar apapun," lanjutnya. Kabut tiba-tiba bergerak lebih cepat. Angin berputar semakin kencang. Bau belerang semakin menyengat. Lalu suara itu kembali terdengar. "Kalau begitu, dengarkan." Tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih kuat. "Asal kau tahu, kekayaan tidak datang tanpa harga." Sutrisno menutup mata sejenak, namun ia tetap berdiri. "Aku akan memberimu apa yang kau inginkan." Kabut mulai turun lebih rendah, mendekati mereka, seolah sesuatu di dalamnya sedang mendekat. Uang, harta, semua. Wati mulai menangis. "Mas, kita pulang saja. Aku tidak mau." Namun suaranya seperti tenggelam dalam udara yang berat. Sutrisno menggenggam tangannya. Namun genggaman itu terasa dingin. Namun, suara itu berubah lebih dalam. "Sebagai gantinya, aku akan mengambil apa yang paling kau cintai." Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Wati langsung menatap Sutrisno. Matanya penuh air mata. "Mas, jangan," bisiknya. Namun Sutrisno terdiam. Pikirannya kosong. Yang terbayang hanya satu hal, kehidupan yang lebih baik, rumah yang layak, makanan yang cukup, dan semua penderitaan yang berakhir. "Apa yang kami paling cintai?" tanya Sutrisno dengan suara pelan. Kabut bergetar, seolah tersenyum. "Kalian akan tahu saat waktunya tiba." Kuncen kemudian melangkah maju. Ia membawa sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat. "Minum ini," katanya. Wati langsung menggeleng. "Aku tidak mau." Namun Sutrisno mengambil mangkuk itu. Tangannya gemetar. Bau cairan itu sangat menyengat, seperti campuran tanah, darah, dan belerang. "Mas, jangan." Suara Wati hampir putus asa. Sutrisno menatapnya. Ada keraguan di matanya. Namun hanya sesaat. Kemudian, ia meminumnya. Rasanya pahit, panas, dan menyakitkan, seperti membakar tenggorokannya. Wati menjerit pelan. Kuncen kemudian memberikan mangkuk yang sama kepada Wati. "Sekarang giliranmu." Wati mundur, namun di belakangnya hanya kawah. Tidak ada jalan lain. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya meminum cairan itu. Begitu cairan masuk ke dalam tubuhnya, ia langsung jatuh berlutut. Tubuhnya kejang, matanya membesar. Sutrisno panik. "Wati!" Namun Kuncen menahannya. "Diam, ini bagian dari perjanjian." Angin berputar semakin kencang. Kabut turun lebih rendah, dan suara itu kembali terdengar. "Perjanjian telah dibuat." Tanah bergetar keras. "Asal kalian ingat." Nada suaranya berubah, lebih mengancam. "Jangan pernah ingkar, jangan pernah menolak, dan saat aku datang menagih." Suasana menjadi sangat dingin, sangat sunyi. "Kalian harus menyerahkan." Kabut tiba-tiba menyelimuti mereka sepenuhnya, dan suara terakhir itu menggema sangat dekat. "Apa yang menjadi milikku?" Tiba-tiba semuanya berhenti. Angin hilang, kabut perlahan menghilang, tanah kembali tenang. Wati terlentang lemas di tanah. Sutrisno langsung memeluknya. "Wati, bangun!" Perlahan Wati membuka mata. Nafasnya berat, namun ia masih hidup.
Kuncen berdiri diam di samping mereka. Wajahnya kembali seperti semula. "Sudah selesai," katanya dingin. Sutrisno menatapnya. "Itu apa tadi?" Kuncen tersenyum tipis. "Awal dari hidup baru kalian." Sutrisno menelan ludah. Ia merasakan tubuhnya aneh, ringan tapi dingin. "Mulai besok, hidup kalian akan berubah," lanjut Kuncen. Wati memeluk Sutrisno erat. Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah diambil malam itu dari mereka. Dan sesuatu itu tidak akan pernah kembali. Udara di desa masih sama, dingin dan sedikit lembab. Namun bagi Sutrisno dan Wati, ada sesuatu yang berubah. Mereka terbangun dengan tubuh lemas setelah malam panjang di gunung. Ingatan tentang ritual itu masih terasa seperti mimpi buruk, tapi terlalu nyata untuk dilupakan. Wati duduk perlahan di tepi ranjang bambu. "Mas, semalam itu benar terjadi ya?" tanyanya pelan. Sutrisno yang sedang menatap kosong ke dinding hanya mengangguk. Ia tidak ingin membahasnya. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara ketukan di dento. Tok, tok, tok. Mereka saling menatap. Masih pagi sekali, tidak biasanya ada tamu. Sutrisno berdiri, lalu membuka pintu. Di luar, seorang pria yang tidak dikenal berdiri sambil membawa map. "Ini rumah Pak Sutrisno?" tanyanya. "Iya, saya sendiri," jawab Sutrisno bingung. Pria itu tersenyum ramah. "Saya dari kota, ada tawaran kerja untuk Anda." Sutrisno terdiam. "Tawaran kerja?" ulangnya tidak percaya. "Iya, kami sedang butuh orang untuk mengelola proyek pengangkutan barang. Gajinya cukup besar," lanjut pria itu. Sutrisno menelan ludah. "Kenapa saya?" tanyanya. Pria itu hanya tersenyum. "Rekomendasi dari seseorang." "Siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan map tersebut. "Silakan dipelajari. Kalau setuju, Anda bisa mulai hari ini juga." Setelah itu pria itu pergi begitu saja. Sutrisno berdiri di depan rumah dengan perasaan campur aduk. Aneh, sangat aneh. Ia bahkan tidak pernah melamar pekerjaan itu. Wati mendekat. "Mas, siapa?" Sutrisno menunjukkan isi map. Wati membacanya pelan. Matanya membesar. "Mas, ini gajinya besar sekali." Sutrisno hanya diam. Ia langsung teringat kata-kata di gunung. "Aku akan memberimu apa yang kau inginkan." Hari itu, tanpa banyak berpikir, Sutrisno menerima pekerjaan tersebut. Dan keanehan tidak berhenti di situ. Dalam waktu singkat, uang mulai datang. Awalnya dari pekerjaan itu. Namun kemudian ada hal lain. Seseorang tiba-tiba melunasi hutang lama mereka tanpa alasan jelas. Seorang saudagar memberi Sutrisno kesempatan bisnis tanpa modal. Dan entah bagaimana, semua yang ia lakukan selalu berhasil. Uang mengalir deras, sangat deras. Dalam hitungan minggu, hidup mereka berubah total. Rumah bambu reot mereka direnovasi menjadi rumah permanen. Perabotan baru berdatangan. Motor baru terparkir di depan rumah. Warga desa mulai memperhatikan. "Cepat sekali mereka berubah," bisik seseorang. Dari miskin jadi kaya, tambah yang lain. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Wati merasa bahagia. Ia bisa makan dengan layak. Ia bisa membeli pakaian baru. Ia tidak perlu lagi menahan lapar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu rumah baru mereka, Wati mencium sesuatu. Bau menyengat. Ia langsung menoleh. "Mas, kamu cium itu?" Sutrisno mengerenyit. "Bau apa?" "Bau belerang." Sutrisno langsung terdiam. Ia mengenali bau itu. Persis seperti di gunung. Namun, anehnya bau itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Sutrisno mencoba berpikir logis. Mungkin cuma dari luar. Namun dalam hatinya, ia tidak yakin. Hari-hari berikutnya kejadian aneh semakin sering muncul. Lampu di rumah sering berkedip sendiri. Suara langkah kaki terdengar di atap, padahal tidak ada siapa-siapa. Pintu kadang terbuka sendiri, lalu tertutup perlahan. Dan setiap kali itu terjadi, bau belerang selalu menyertainya.
Wati mulai ketakutan. "Mas, ini tidak normal," katanya suatu malam. Sutrisno berusaha tenang. "Mungkin cuma perasaanmu." Namun sebenarnya, ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, Sutrisno terbangun tiba-tiba. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia membuka mata perlahan. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan hitam, tinggi dan diam, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arahnya. Sutrisno langsung bangun. "Siapa itu?" Namun dalam sekejap, bayangan itu hilang, seperti tidak pernah ada. Wati terbangun karena teriakan itu. "Ada apa, Mas?" Sutrisno terdiam. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. "Tidak apa-apa," katanya akhirnya. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Hari demi hari ketakutan mulai menggantikan kebahagiaan. Wati semakin sering merasa gelisah. Ia merasa tidak pernah sendirian di rumah itu. Seolah ada sesuatu yang selalu mengawasi. Suatu sore saat ia sendirian di dapur, ia mendengar suara. Pelan seperti bisikan. "Aku di sini." Wati langsung membeku. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi. "Kau sudah menerima." Wati gemetar. Air matanya mulai jatuh. Ia langsung berlari keluar rumah. Saat Sutrisno pulang, Wati langsung memeluknya. "Mas, kita harus berhenti. Ini salah," katanya panik. Sutrisno berusaha menenangkan. "Tenang, tidak ada apa-apa." Namun saat itu, ia juga mencium bau itu lagi. Bau belerang. Dan untuk pertama kalinya, Sutrisno mulai sadar bahwa kekayaan yang mereka dapatkan bukanlah berkah, melainkan sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk menagih. Hari-hari berlalu, namun ketenangan tidak pernah benar-benar kembali ke rumah Sutrisno dan Wati. Jika dulu mereka takut karena kelaparan, sekarang mereka takut karena sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Rumah besar yang dulu mereka impikan, kini justru terasa seperti tempat yang asing. Dingin, sepi, dan hidup. Wati semakin sering terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara. Suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa tenaga. Suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Krek, krek, krek. Seperti kaki yang diseret di lantai. Wati membuka mata perlahan. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Mas," bisiknya pelan sambil menggoyang bahu Sutrisno. Namun Sutrisno tidak bangun. Tidurnya sangat lelap. Terlalu lelap. "Mas, bangun!" Suara Wati mulai gemetar. Namun tidak ada respon. Suara itu semakin dekat. Berhenti. Tepat di depan pintu kamar. Wati menahan nafas. Matanya menatap ke arah pintu. Dan perlahan, gagang pintu bergerak sendiri. Klek. Pintu terbuka sedikit. Cahaya dari luar masuk tipis ke dalam kamar. Dan di celah pintu itu, terlihat bayangan hitam, tinggi, dan diam. Wati langsung menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu tidak masuk, hanya berdiri di sana, seolah sedang mengawasi. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, pintu itu menutup kembali dengan sendirinya. Klek. Suasana kembali sunyi, namun ketakutan Wati tidak hilang. Ia langsung memeluk Sutrisno. Air matanya jatuh tanpa suara. Pagi harinya, Wati menceritakan semuanya. Namun Sutrisno hanya diam, wajahnya tegang. "Aku juga mulai merasakan hal yang sama," katanya pelan. Wati langsung menatapnya. "Maksudnya?" Sutrisno menarik nafas panjang. "Aku sering lihat bayangan,
Di sudut rumah, di kaca, di belakangku. Wati semakin pucat. "Kenapa kita tidak pergi saja, Mas?" katanya. "Tinggalkan semua ini." Namun Sutrisno menggeleng. "Dan kembali miskin?" jawabnya cepat. Kalimat itu langsung membuat Wati terdiam. Ia tahu itu yang paling ditakuti oleh Sutrisno dan mungkin juga oleh dirinya sendiri. Namun teror itu tidak berhenti, malah semakin menjadi. Suatu sore, saat Wati sedang duduk sendiri di ruang tamu, ia merasa seperti ada yang duduk di sebelahnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Sofa itu terasa turun sedikit, seperti ada beban. Wati perlahan menoleh. Kosong. Namun bau belerang langsung menyengat. "Aku tahu kau di sini," bisik suara itu. Wati langsung berdiri dan menjauh. Air matanya mengalir. "Pergi, pergi," katanya gemetar. Namun suara itu hanya tertawa pelan. Dan tiba-tiba, semua kaca di rumah bergetar. Krek, krek, seperti akan pecah. Wati menjerit. Saat Sutrisno pulang, ia mendapati Wati duduk di lantai dengan wajah pucat. "Mas, dia datang lagi," katanya. Sutrisno mencoba menenangkan. Namun kali ini, ia tidak bisa menyangkal. Karena saat ia masuk ke rumah, ia langsung mencium bau itu. Belerang, kuat, dan menusuk. Malam itu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Wati tiba-tiba berubah. Awalnya ia hanya diam, duduk di sudut kamar, menatap kosong ke depan. "Wati," panggil Sutrisno. Tidak ada jawaban. Ia mendekat. "Wati, kamu kenapa?" Perlahan, Wati menoleh. Namun, tatapannya berbeda. Kosong, dingin, bukan seperti dirinya. Sutrisno mundur sedikit. "Wati?" Tiba-tiba, Wati tersenyum. Namun senyumnya aneh, lebar dan tidak wajar. "Akhirnya," katanya. Suaranya bukan suara Wati. Lebih berat, lebih dalam. Sutrisno langsung merinding. "Siapa kamu?" teriaknya. Wati tertawa pelan. Suara tawanya menggema di dalam kamar. "Kau sudah lupa?" katanya. "Kau yang memanggilku." Sutrisno gemetar. Ia teringat malam di gunung. Perjanjian itu. "Kami sudah menepati," kata Sutrisno. "Kami sudah melakukan semua." Wati atau sesuatu di dalam dirinya menatap tajam. "Belum," jawabnya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ini baru awal. Wati tiba-tiba jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang. Sutrisno panik. "Wati, bangun!" Beberapa saat kemudian, Wati kembali sadar. Nafasnya terengah-engah. "Mas, apa yang terjadi?" tanyanya lemah. Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya memeluknya erat. Namun dalam hatinya, ketakutan itu semakin besar. Karena sekarang, bukan hanya rumah mereka yang dihantui, tapi tubuh Wati sendiri sudah mulai diambil alih. Dan sesuatu itu semakin dekat. Sejak malam itu, keadaan Wati semakin memburuk. Awalnya hanya sesekali, kini hampir setiap hari ia berubah. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab. Kadang ia hanya duduk diam berjam-jam, menatap kosong ke satu titik, seolah ada sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Rumah yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini berubah menjadi ruang penuh tekanan. Udara terasa berat, dingin, dan sesak. Dan bau belerang itu semakin sering muncul, bahkan di siang hari. Suatu pagi, Sutrisno menemukan Wati duduk di dapur. Namun bukan seperti biasanya. Ia duduk di lantai, membelakangi pintu dengan rambut terurai menutupi wajahnya. "Wati?"
panggil Sutrisno pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat perlahan. "Wati, kamu kenapa?" Saat tangannya hampir menyentuh bahu Wati, perlahan Wati menoleh. Namun yang terlihat bukan wajah yang ia kenal. Matanya merah, tatapannya tajam dan penuh kebencian. "Kau pikir ini selesai?" katanya dengan suara berat. Sutrisno langsung mundur. "Pergi dari tubuhnya," teriaknya. Wati tertawa. Suara tawanya menggema di dapur sempit itu. "Kau sudah berjanji," lanjut suara itu. "Sekarang waktunya kau membayar." Sutrisno menggenggam tangannya erat. "Apa yang kau mau?" Wati tiba-tiba berdiri. Gerakannya kaku, tidak alami. Ia mendekat perlahan ke arah Sutrisno. "Apa yang paling kau cintai?" bisiknya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Sutrisno membeku. Ia tahu jawabannya hanya satu. "Tidak," katanya pelan. "Tidak, bukan dia." Wati senyum lebar. Semua sudah ditentukan sejak awal. Tiba-tiba tubuh Wati jatuh lemas ke lantai. Sutrisno langsung memeluknya. "Wati, bangun!" Beberapa saat kemudian Wati sadar. Ia terlihat bingung. "Mas, kenapa aku di sini?" tanyanya lemah. Sutrisno tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hari itu Sutrisno tidak pergi bekerja. Ia memilih menjaga Wati. Namun semakin lama, kondisi Wati semakin aneh. Tubuhnya mulai kurus meski ia makan cukup. Kulitnya pucat, matanya sering kosong. Dan yang paling mengerikan, kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Suatu malam, Wati duduk di depan cermin. Rambutnya terurai panjang. Ia menatap bayangannya sendiri. Namun yang aneh, pantulan di cermin itu tidak selalu mengikuti gerakannya. Sutrisno yang melihat dari belakang langsung merinding. "Wati?" panggilnya pelan. Wati tidak menoleh. Ia malah tersenyum ke arah cermin. Namun di pantulan itu, senyumnya berbeda, lebih lebar, lebih menyeramkan. "Dia sudah dekat," kata Wati pelan. Sutrisno langsung mendekat. "Siapa?" Wati perlahan menoleh. Matanya kosong. "Yang akan mengambilku." Sutrisno langsung memeluknya. "Tidak, aku tidak akan biarkan." Namun dalam hatinya, ia tahu ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Malam semakin larut. Angin di luar bertiup kencang. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Gelap, total. Wati langsung mencengkram lengan Sutrisno. "Mas, dia datang." Suara langkah kaki terdengar lagi. Namun kali ini bukan di luar, di dalam rumah. Dekat, sangat dekat. Duk, duk, duk. Seperti langkah kaki besar menghantam lantai. Bau belerang langsung memenuhi ruangan, lebih kuat dari sebelumnya, hampir membuat sesak napas. Sutrisno mencoba menyalakan lampu minyak, namun tangannya gemetar. Dan saat cahaya kecil itu menyala, mereka melihatnya. Di ujung ruangan, sosok tinggi, hitam, berdiri diam. Tidak jelas bentuknya, namun jelas itu bukan manusia. Wati menjerit. Sutrisno berdiri di depan Wati mencoba melindunginya. "Pergi!" teriaknya. Namun sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri, menatap mereka. Lalu suara itu kembali terdengar. Dalam, berat, dan menggema. Waktunya sudah tiba. Wati langsung jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. "Mas, aku takut," katanya menangis. Sutrisno memeluknya erat. "Aku tidak akan biarkan siapapun mengambilmu." Namun suara itu hanya tertawa pelan. Terlambat.
Sosok itu mulai mendekat. Langkahnya lambat tapi pasti. Setiap langkah membuat lantai bergetar. Sutrisno mundur perlahan, namun tidak ada tempat untuk lari. Ini milikku. Wati tiba-tiba menjerit, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Matanya terbalik, mulutnya terbuka seperti mencoba berteriak tapi tidak ada suara. "Wati!" teriak Sutrisno panik. Ia mencoba menarik tubuh Wati, namun terasa berat seperti ada yang menahan. "Lepaskan dia!" teriak Sutrisno. Namun sosok itu hanya berhenti beberapa langkah dari mereka. Lalu perlahan ia menghilang. Gelap, sunyi, lampu minyak padam lagi. Dan tiba-tiba Wati jatuh ke lantai. Tubuhnya lemas, tidak bergerak. "Wati?" Suara Sutrisno bergetar. Tidak ada jawaban. Ia menggoncangkan tubuhnya. "Wati! Bangun!" Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Akhirnya Wati menarik napas. Lemah, hampir tidak terdengar. Sutrisno langsung menangis. Namun ia tahu, ini belum selesai. Ini baru awal dari penagihan. Dan sesuatu itu sudah semakin dekat. Malam setelah kejadian itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sutrisno duduk di samping tubuh Wati yang terbaring lemah di ranjang. Wajah istrinya pucat, napasnya pelan, dan matanya terpejam seperti orang yang kelelahan atau hampir kehilangan tenaga untuk hidup. Lampu minyak menyala redup. Bayangan di dinding bergerak pelan, seolah ikut mengawasi. Sutrisno tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk, menatap Wati dengan perasaan yang hancur. "Ini semua salahku," bisiknya lirih. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menggenggam tangan Wati yang dingin. Dulu tangan itu hangat, penuh kehidupan. Sekarang terasa asing. Pagi pun datang, namun tidak membawa harapan. Wati belum juga sadar sepenuhnya. Sesekali ia membuka mata, tapi tidak lama, lalu kembali terpejam. "Mas," suara Wati terdengar sangat lemah. Sutrisno langsung mendekat. "Iya, Wat, aku di sini." Wati menatapnya dengan mata sayu. "Dia akan datang lagi," bisiknya. Sutrisno menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak akan biarkan." Namun Wati hanya tersenyum kecil. Senyum yang penuh kelelahan. "Kita sudah terlambat, Mas." Kalimat itu seperti menusuk hati Sutrisno. Tidak, ia tidak mau menerima itu. Ia tidak bisa kehilangan Wati. "Aku akan cari cara," katanya tegas. "Aku akan ke gunung itu lagi." Wati langsung menatapnya. "Jangan, Mas. Aku harus," potong Sutrisno. "Aku yang membawa kita ke sini. Aku juga yang harus memperbaikinya." Wati memegang tangannya. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Namun Sutrisno sudah tidak mau mendengar. Tekadnya bulat. Hari itu juga, saat matahari mulai turun, Sutrisno bersiap pergi. Ia melihat Wati untuk terakhir kali sebelum berangkat. "Istirahat, aku akan kembali," katanya pelan. Wati hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa lagi. Tatapannya kosong, seolah ia sudah tahu akhir dari semuanya. Perjalanan ke gunung terasa lebih berat. Jalan yang dulu terasa seperti dipandu, kini terasa menolak. Angin dingin menusuk, kabut lebih tebal dari sebelumnya, dan bau belerang sudah tercium sejak jauh. Sutrisno berjalan sendirian. Setiap langkahnya penuh rasa takut, tapi juga penyesalan. "Kenapa aku melakukan ini?" gumamnya. Namun semuanya sudah terjadi. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Beberapa saat kemudian, ia sampai di tempat itu. Kawah yang sama, kabut yang sama, dan suasana yang jauh lebih mencekam. Sutrisno berdiri di tepi kawah. Tubuhnya gemetar. "Keluarlah!" teriaknya. "Aku datang untuk berbicara." Tidak ada jawaban.
hanya suara angin yang berputar. "Aku ingin menghentikan ini," teriaknya lagi. "Ambil semua hartaku, ambil semuanya, tapi lepaskan istriku." Tiba-tiba, kabut mulai bergerak. Pusaran terbentuk di atas kawah, dan dari dalamnya, suara itu kembali terdengar. Dalam, berat, dan penuh tekanan. "Kau kembali." Sutrisno menahan nafas. "Iya, aku kembali," jawabnya. "Aku ingin membatalkan perjanjian itu." Kabut bergetar, seolah tertawa. "Membatalkan?" Suara itu mengulang. "Tidak ada yang bisa dibatalkan." Sutrisno menggenggam tangan. "Aku tidak peduli. Ambil semua yang kau berikan. Aku tidak mau lagi." Suasana tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Apa yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan. Sutrisno mulai panik. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada jawaban beberapa saat, hanya keheningan yang menekan. Lalu, bayar. Sutrisno terdiam. "Bayar dengan apa yang telah kau janjikan." Sutrisno menggeleng. Tidak, aku tidak akan menyerahkan dia." Kabut mulai bergerak lebih cepat. Angin berputar kencang. "Kau sudah setuju." Suara itu menjadi lebih keras, lebih mengancam. "Jangan ingkar." Sutrisno jatuh berlutut. "Tolong, aku mohon, jangan ambil dia. Dia satu-satunya yang aku punya." Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memohon. Namun tidak ada belas kasihan. Semua orang berkata begitu setelah menerima. Namun semuanya sama, menyesal setelah terlambat. Sutrisno menangis. Ia memukul tanah dengan tangannya. "Ambil aku saja, jangan dia." Suasana mendadak hening, seolah sesuatu mempertimbangkan. Namun hanya sesaat. "Kau tidak cukup." Jawaban itu membuat Sutrisno membeku. Apa maksudnya? Ia tidak cukup. Yang paling kau cintai bukan dirimu. Sutrisno terdiam. Ia sadar, sejak awal pilihan itu sudah ditentukan. "Pulanglah," lanjut suara itu. Nada suaranya kembali tenang, namun justru lebih menyeramkan. "Dan tunggu." Kabut perlahan menghilang. Angin berhenti. Suasana kembali sunyi. Sutrisno masih berlutut. Tubuhnya lemas. Air matanya terus mengalir. Ia sudah kehilangan harapan. Perlahan ia berdiri. Langkahnya berat saat meninggalkan tempat itu. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua sudah terlambat. Perjalanan pulang terasa lebih panjang, lebih gelap, dan lebih sunyi. Saat ia sampai di rumah, pintu terbuka, lampu mati. Suasana di dalam sangat dingin. "Wati?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia masuk perlahan, dan saat ia melihat ke arah kamar, tubuhnya langsung lemas. Wati terbaring di ranjang, diam, tidak bergerak. Tangan Wati dingin, sangat dingin. Sutrisno terdiam. Air matanya jatuh deras. Ia menggenggam tubuh istrinya. "Maafkan aku," bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah datang saat ia pergi. Dan kini, ia benar-benar terlambat. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Sutrisno. Ia masih memeluk tubuh Wati yang terbaring kaku di ranjang. Tidak ada lagi napas. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi kehidupan di dalam dirinya. Rumah besar yang dulu mereka impikan kini terasa kosong, dingin, dan menyakitkan. "Wati, bangun, aku sudah pulang," bisiknya lirih. Namun tidak ada jawaban. Sutrisno mengguncang tubuh istrinya pelan. "Jangan pergi, jangan tinggalin aku." Suaranya mulai pecah. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Tidak peduli dengan harta, tidak peduli dengan rumah. Semua terasa tidak berarti. Karena satu-satunya yang ia inginkan sudah tidak ada.
Malam semakin larut. Tidak ada satupun warga yang datang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin tidak ada yang akan percaya. Beberapa saat kemudian, bau itu kembali muncul. Bau belerang. Pelan, namun semakin lama semakin kuat. Sutrisno langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. "Datang lagi," bisiknya. Ia memeluk tubuh Wati lebih erat. "Sudah cukup, ambil saja semuanya. Tapi jangan ganggu dia lagi." Suasana menjadi sangat dingin. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti ruangan. Dan dari dalam gelap itu, suara itu kembali terdengar. Dalam, berat, dan menggema. Perjanjian telah selesai. Sutrisno menahan napas. Ia tidak bergerak. "Kau telah menerima, dan kami telah mengambil." Nada suara itu terasa puas, seolah sesuatu telah diselesaikan. Sutrisno menggertakkan giginya. "Kembalikan dia," katanya pelan. Namun suara itu hanya tertawa. Terlambat. Tiba-tiba, di sudut ruangan, kabut hitam muncul. Perlahan, membentuk sosok yang sama seperti sebelumnya. Tinggi, gelap, dan tidak berbentuk jelas. Namun kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Sutrisno berdiri. Ia menatap sosok itu dengan mata penuh amarah dan kesedihan. "Apa lagi yang kau mau?" teriaknya. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri, mengawasi. Lalu perlahan, ia menunjuk ke arah tubuh Wati. "Dia milikku." Kalimat itu membuat Sutrisno kehilangan kendali. Ia berlari ke arah sosok itu. "Jangan sentuh dia." Namun saat ia mendekat, sosok itu menghilang. Dan dalam sekejap, suasana kembali sunyi. Hanya tersisa Sutrisno dan tubuh Wati. Namun sesuatu telah berubah. Perlahan, tubuh Wati menghilang. Seperti asap, memudar sedikit demi sedikit. "Wati!" teriak Sutrisno panik. Ia mencoba meraih, tapi tidak bisa. Tubuh itu lenyap di tangannya, hilang tanpa sisa. Sutrisno jatuh ke lantai. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia tidak bisa menangis lagi karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam. Hari-hari setelah itu, hidup Sutrisno berubah drastis. Namun bukan menjadi lebih baik, melainkan hancur. Uang yang dulu mengalir deras perlahan menghilang. Bisnisnya bangkrut. Orang-orang yang dulu mendekat pergi satu persatu. Rumahnya yang besar terbakar dalam kebakaran misterius. Tidak ada yang tersisa. Semua hilang, seperti tidak pernah ada. Dan akhirnya, Sutrisno kembali ke titik awal. Miskin, sendirian. Namun kali ini, lebih buruk. Karena ia tidak hanya kehilangan harta, ia kehilangan segalanya.
Warga desa mulai membicarakannya. Dulu kaya, sekarang gila, kata seseorang. Sering lihat dia jalan malam-malam, kata yang lain. Memang benar, setiap malam Sutrisno sering terlihat berjalan sendirian menuju arah yang sama, Gunung Belerang, dengan langkah pelan dan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Suatu malam, seorang warga melihatnya berdiri di pinggir desa, menghadap ke arah gunung, diam, tanpa bergerak. Dan saat angin berhembus, tercium bau itu, bau belerang, kuat, dan menusuk. Sejak saat itu, Sutrisno tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang berani mencarinya. Namun sebagian orang percaya, ia tidak benar-benar hilang. Ia hanya kembali ke tempat di mana semua dimulai. Dan di malam-malam tertentu, saat angin berhembus dingin dan bau belerang tercium samar, warga desa mengaku pernah melihat sosok pria berjalan di lereng gunung, sendirian, dengan langkah lambat, seolah tidak pernah benar-benar pergi. Pesan moral: tidak ada jalan pintas kebahagiaan tanpa konsekuensi. Apa yang didapat dengan cara gelap akan kembali dengan cara yang lebih menyakitkan. Dan terkadang, harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan cerita dari Candi Ireng. Ingat, tidak semua jalan menuju kekayaan berakhir bahagia. Dan tidak semua yang terlihat menguntungkan membawa keselamatan. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Dan tuliskan di kolom komentar cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Tetap waspada, karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang terlihat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya di Candi Ireng.